on a whole nother level, I'm geeky. You think you fucking with me? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami bertiga ingin mempresentasikan video tentang tugas akhir kami, yaitu Pratikum UAS Organisasi Arsitektur dan Komputer. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri. Muhammad Rafi Rofta. Saya Yardan Hadzik. Dan saya Muhammad Hilmi Andika. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang hasil dari tugas kami. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran case dengan menggunakan trace here. Hasil percobaan runningnya lebih kurang seperti ini. Yang pertama, pertanyaannya, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok? Mengapa? Jawabannya, ketika ukuran blok bertambah, persenan miss rate-nya yang berkurang, maka kinerja sistem meningkat dikarenakan jumlah blok yang bertambah. Pertanyaan selanjutnya, pada ukuran blok berapa miss rate meningkat kembali dan mengapa pada ukuran blok tersebut miss rate meningkat? Jawabannya, miss rate terus menurun ketika jumlah blok meningkat sehingga tidak terdapat blok yang dapat meningkatkan miss rate. Semakin besar blok, maka miss rate akan menurun. Pertanyaan ketiga, apakah perbedaan dari pengaruh terhadap blok berbagai ukuran case dengan pengaruh ukuran blok terhadap miss rate? Jelaskan. Jawabannya, ketika jumlah blok sama tetapi ukuran case-nya bertambah, maka miss rate-nya makin berkurang. Dikarenakan besar kecilnya ukuran case mempengaruhi juga untuk persenan miss rate walaupun jumlah bloknya yang sama. Baiklah, yang kedua adalah pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cage. Hasil konfigurasi default set associated two ways sebagai berikut. Langsung saja ke pertanyaannya. Yang pertama, apakah miss rate meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity? Mengapa? Jawabannya, dalam konfigurasi dari direct ke two-way ke four-way, dan seterusnya, ketika associativity meningkat, setiap blok data memiliki lebih banyak opsi tempat penyimpanan dalam cache. Dengan kata lain, kemungkinan blok data yang diminta ditemukan di cache meningkat. Oleh karena itu, miss rate cenderung menurun. Berikut adalah hasil perbandingan dari direct ke two-way. Kemudian two-way ke four-way. Lalu four-way ke eight-way. Dan eight-way ke fully associative. Soal yang kedua, apakah pengaruh tingkat asosiatif meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Mengapa? Jawabannya, ketika ukuran cache relatif kecil, peningkatan tingkat asosiatif dapat memberikan manfaat yang signifikan dalam mengurangi miss rate. Lebih banyak set dan opsi tempat penyimpanan membantu dalam menemukan blok data yang diminta di cache. Namun, ketika ukuran cache meningkat, manfaat dari peningkatan tingkat asosiatif mulai menurun. Soal yang ketiga, kesimpulannya, apakah peningkatan asosiatif meningkat kinerja sistem? Jika jawabannya iya, secara umum, yang manakah yang merupakan langkah dengan lebih banyak manfaat dari direct ke two-way ke four-way ke eight-way, atau dari eight-way ke fully associative? Peningkatan asosiatif, jawabannya peningkatan asosiatif
Dari direct sampai ke fully associative, semuanya dapat memberikan manfaat dalam mengurangi misrate. Namun, manfaat relatif dari setiap langkah ini dapat berbeda tergantung pada kondisi awal cache. Baiklah, di sini kita masuk materi yang ketiga, yaitu pengaruh replacement policy. Di sini kita menggunakan 4 trace, yaitu MD-LJD, COM, SWM, dan UCOM. Berikut adalah hasil running dari keempat trace tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pertanyaannya. Yang pertama yaitu secara umum, replacement policy manakah dengan misrate terbaik dan mana yang paling buruk? Secara umum, replacement policy yang menghasilkan misrate rendah itu dihasilkan oleh replacement policy LRU. Kemudian, replacement policy yang menghasilkan misrate yang tinggi itu adalah yang random. Jadi bisa dibilang yang terbaik itu adalah replacement policy LRU dan yang terburuk itu adalah random. Yang kedua, apakah manfaat kebijakan LFU dan FIFO itu terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka bergantung pada nilai kualitas yang berbeda? Tidak, karena manfaat dari kedua kebijakan ini dapat variasi tergantung pada nilai kualitas yang berbeda. Jika ada data yang sering diakses secara berulang, maka kebijakan LFU yang dapat memberikan manfaat yang signifikan. Sebaliknya, jika FIFO yang memberikan perubahan itu ketika dalam beberapa kasus misalnya data yang baru diakses memiliki kemungkinan yang tinggi untuk dapat diakses kembali dalam waktu yang dekat, maka kebijakan FIFO lah yang memberikan manfaat yang lebih banyak. Namun perlu dicatat bahwa LFU dan FIFO ini bergantung pada pola akses data dan tingkat lokalitas yang terjadi. Misalnya sebagai contoh, misalnya pola akses datanya itu seperti pola akses spasial atau di mana data yang saling berdekatan, atau pola akses temporal yaitu di mana data yang diakses secara berulang dalam waktu singkat, maka kebijakan LF dapat memberikan manfaat yang lebih besar. Kesimpulannya, kemudian pertanyaan yang ketiga, kesimpulannya apakah penggunaan replacement policy yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih, misalnya dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Jawabannya iya, karena replacement policy yang sangat mempengaruhi kinerja sistem, dan setiap replacement policy yang telah dijalankan terlihat jelas bahwa adanya peningkatan hit rate dan penurunan miss rate. Sesuai dengan contohkan, yaitu dimana dari random ke LRU, kemudian random ke LFU, bahkan dari random ke FIFO. Asal kenapa ada peningkatan tersebut? Karena random merupakan replacement policy yang terburuk dibandingkan yang lainnya. Maka ketika kita jalankan dari random ke LRU sebagai contohnya, maka langsung jadi peningkatan karena LRU memang lebih baik. Baiklah, sekian saja dari saya, lebih kurang mohon maaf. Baiklah, begitu saja penjelasan dari kami semua. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.